Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya masuk ke dalam hutan yang dalam, lebat, sunyi, dan tidak pernah kembali? Hari ini, gue akan bawain kisah nyata yang lagi viral di Indonesia tentang seorang remaja bernama Muhammad Wira Anugrah yang secara misterius hilang di hutan Renah Kayu Embun. Kisah ini bukan cuma bikin merinding, tapi juga penuh teka-teki. Perkenalan Wira dan awal kejadian. Nama lengkapnya Muhammad Wira Anugrah. Usianya baru 14 tahun. Wira adalah remaja asal Kumun Hilir, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Anak muda yang dikenal aktif, periang, dan seperti banyak remaja lainnya, suka petualangan. Tapi semua berubah pada Minggu, 13 April 2025. Wira memutuskan untuk ikut berburu bersama beberapa orang dewasa ke dalam hutan. Lokasi mereka berburu bukan sembarang tempat. Itu adalah kawasan hutan Renah Kayu Embun, atau sering disebut RKE. Hutan ini bukan hutan biasa, teman-teman. Ini adalah kawasan liar yang masih alami, terletak di dekat Taman Nasional Kerinci Seblat. Dan yang bikin merinding, hutan ini juga dikenal sebagai wilayah perlintasan harimau Sumatera. Hilangnya Wira secara misterius. Saat sore menjelang malam, Wira tak kunjung pulang. Keluarganya mulai khawatir. Dan malam itu, dia resmi dinyatakan hilang. Besoknya, Senin 14 April, warga sekitar langsung mengerahkan tenaga untuk menyusuri hutan. Tapi tak ada satupun jejak yang ditemukan. Padahal, rombongan yang pergi berburu bersama Wira juga heran. Karena mereka mengaku tidak tahu kapan Wira berpisah dari rombongan. Mulailah tim SAR gabungan turun tangan. Ada dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri, hingga relawan masyarakat. Mereka menyisir hutan sejak 15 April. Tapi yang bikin miris, hingga sekarang, 20 April 2025, Wira masih belum ditemukan. Oh, Wira! Halo, Wira! Wira! Hutan yang penuh bahaya dan misteri. Hutan Renah Kayu Embun sendiri bukan tempat yang ramah. Selain medannya yang curam dan lembab, tempat ini juga dikenal sebagai habitat harimau Sumatera. Beberapa waktu lalu, warga melaporkan 7 ekor anjing mereka dimangsa harimau di kawasan yang sama. Karena itulah, Balai Konservasi dan Taman Nasional bahkan sudah memasang beberapa perangkap harimau di area sekitar. Ini bukan sekadar hutan liar, tapi juga penuh dengan ancaman nyata. Tapi, anehnya, dalam kasus Wira ini, sampai sekarang tidak ada tanda-tanda serangan satwa liar, tidak ada jejak, tidak ada baju, tidak ada bekas perlawanan. Pertanyaannya, kemana Wira pergi? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam hutan? Spekulasi dan harapan. Warga mulai berasumsi. Ada yang bilang Wira tersesat. Ada juga yang percaya ada unsur mistis di balik hilangnya remaja ini. Soalnya, hutan Renah Kayu Embun bukan hanya tempat berburu, tapi juga dikenal menyimpan banyak kisah gaib. Cerita-cerita tentang suara panggilan aneh, penampakan sosok bayangan, sampai orang-orang yang dipinggirkan oleh penunggu hutan. Semua makin memperkeruh suasana. Namun sampai hari ini, pencarian terus dilakukan. Harapan keluarga dan warga tidak padam. Semua berdoa agar Wira bisa ditemukan, selamat, dan kembali pulang. Teman-teman, kisah Wira ini bukan sekadar berita. Ini adalah pengingat buat kita semua tentang bahayanya alam liar, pentingnya waspada, dan bahwa kadang hutan menyimpan lebih dari sekadar pepohonan dan binatang. Mari kita doakan bersama. Semoga Wira segera ditemukan. Amin. Berikut ini kisah nyata tentang keangkeran hutan Renah Kayu Embun. Gak semua hutan cuma dipenuhi pepohonan dan suara burung. Ada hutan-hutan di Indonesia yang menyimpan misteri, kisah-kisah kelam, dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Hari ini gue mau ceritain tentang salah satu hutan paling angker di Jambi, hutan Renah Kayu Embun.
Hutan Renah Kayu Embun atau biasa disingkat RKE berada di kawasan pegunungan yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Seblat. Hutan ini lebat, sunyi, dan jauh dari permukiman. Buat sebagian orang, RKE adalah tempat berburu. Tapi buat warga lokal, hutan ini bukan sekadar tempat liar, melainkan wilayah gaib yang gak bisa dimasuki sembarangan. Konon, orang-orang tua di sana percaya kalau hutan ini punya penjaga. Bukan penjaga biasa, tapi makhluk halus yang gak kelihatan dan bisa menyesatkan siapapun yang masuk tanpa izin. Salah satu cerita yang paling menyeramkan adalah kejadian yang baru aja terjadi tahun 2025 ini. Seorang remaja bernama Muhammad Wira Anugrah, 14 tahun, hilang secara misterius di hutan Renah Kayu Embun. Dia masuk ke hutan buat berburu bareng rombongan. Tapi entah kenapa, dia tiba-tiba nggak ada. Hilang begitu aja, nggak ada suara, nggak ada jejak, dan sampai sekarang dia belum ditemukan. Yang bikin merinding, tim SAR, warga, dan aparat udah nyisir semua penjuru hutan. Tapi nihil, bahkan anjing pelacak pun kehilangan arah begitu masuk ke bagian tengah hutan. Warga setempat udah sering dengar cerita orang hilang di sana. Dan selalu, polanya sama. Ada yang bilang, kalau kita dengar suara orang manggil dari kejauhan, jangan ditanggapi. Itu bukan suara teman, tapi penunggu yang sedang ngetes kita. Bahkan, ada seorang pemburu yang pernah tersesat selama 2 hari. Padahal secara logika, dia cuma muter di satu titik. Tapi menurut dia, waktu itu jalannya seperti nggak habis-habis, seperti diputerin oleh sesuatu. Saat akhirnya ditemukan, si pemburu itu ngomong aneh. Matanya kosong. Dia bilang, dia lihat bayangan putih berjalan di antara pepohonan. Dan ada suara perempuan menangis, padahal nggak ada siapa-siapa di situ. Beberapa warga juga cerita tentang penampakan sosok tinggi besar hitam. Mirip bayangan manusia yang suka muncul waktu senja atau menjelang malam. Ada juga yang ngaku pernah ngelihat harimau gaib di ujung jalan hutan. Harimau itu nggak biasa, matanya merah menyala dan nggak ngedip sama sekali. Tapi saat dikejar, sosok itu hilang begitu aja, lenyap ke semak-semak. Menurut dukun setempat, hutan Renah Kayu Embun ini punya aura yang sangat berat. Energinya dingin, dan kalau orang masuk tanpa pamit atau sombong, bisa-bisa mereka ditelan hutan. Teman-teman, cerita-cerita ini mungkin terdengar nggak masuk akal. Tapi buat warga lokal, ini udah jadi bagian dari kehidupan mereka. Renah Kayu Embun bukan cuma hutan, tapi juga tempat yang menyimpan banyak misteri dan energi yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Apakah semua ini kebetulan? Atau memang hutan ini benar-benar dihuni oleh sesuatu yang tak kasat mata? Tulis di kolom komentar kalau kalian punya kisah serupa, atau mungkin kalian pernah masuk hutan dan merasa diawasi. Sampai ketemu di kisah horor selanjutnya. Ingat, jangan pernah remehkan tempat-tempat yang sunyi. Karena bisa jadi kamu bukan satu-satunya yang ada di sana. Sampai hari ini, 20 April 2025, status Muhammad Wira Anugrah, Wira masih dinyatakan hilang, dan belum ada kepastian apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Belum ditemukan jejak, barang pribadi, atau tanda-tanda fisik yang menunjukkan kondisi Wira. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan masih terus berlangsung, meskipun telah memasuki hari kelima. Karena itu, secara resmi dan hukum, Wira masih dianggap sebagai orang hilang, bukan korban meninggal. Namun di masyarakat, terutama di daerah asal Wira, sudah mulai berkembang 2 kemungkinan besar. Tersesat dan masih bertahan hidup di dalam hutan. Mengingat hutan RKE luas dan liar, bisa saja Wira masih hidup dan belum berhasil ditemukan. Ada unsur mistis atau serangan satwa liar. Beberapa warga dan tokoh lokal mulai mengaitkannya dengan hal-hal gaib atau kemungkinan diserang harimau Sumatera, meskipun tidak ada bukti fisik sejauh ini. Jadi, hingga saat ini, tidak ada informasi resmi yang menyatakan Wira sudah meninggal. Masih ada harapan bahwa ia bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Cerita-cerita ini belum bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi terlalu sering muncul dan punya pola yang mirip. Dalam budaya masyarakat setempat, ini adalah bagian dari kearifan lokal, bahwa alam punya penghuni, dan kita harus sopan saat masuk ke wilayah mereka.